Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu kealaman dasar yaitu konsep asal mula kehidupan di bumi. Oke, asal mula kehidupan di bumi merupakan salah satu pertanyaan terbesar dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang biologi, kimia, dan astronomi. Para ilmuwan telah mengemukakan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul, mulai dari gagasan sederhana hingga pendekatan ilmiah berbasis eksperimen. Di masa lalu, banyak upaya dilakukan untuk mendefinisikan apa arti kehidupan, menggunakan konsep-konsep usang seperti gaya Oid, heliomorfisme, pembangkitan spontan, dan vitalisme, yang kini telah dibantah oleh penemuan-penemuan biologis. Nah, asal-usul bumi adalah kisah yang kompleks. Permukaannya telah mengalami evolusi panjang, mengalami perubahan ekstrim selama jutaan tahun, sejak fase akresi yang awalnya di mana gas dan debu mulai menyatu di bawah pengaruh gravitasi. Selanjutnya, konsep asal mula kehidupan di bumi. Bumi berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan berasumsi bahwa sekitar 4,35 miliar tahun yang lalu, bumi mungkin telah mengembangkan kondisi yang cocok untuk mendukung kehidupan. Namun, fosil tertua yang diketahui hanya berumur 3,7 miliar tahun selama rentang waktu 600 juta tahun itu. Ada kemungkinan kehidupan muncul berulang kali hanya untuk dihancurkan oleh tabrakan dahsyat dengan asteroid dan komet. Rincian peristiwa-peristiwa awal tersebut tidak terawetkan dengan baik dalam batuan tertua di bumi. Beberapa petunjuk berasal dari zikron tertua, mineral yang sangat tahan lama yang terbentuk di dalam magma. Para ilmuwan telah menemukan jejak suatu bentuk karbon, unsur penting dalam organisme kehidupan dalam salah satu zikron berusia 4,1 miliar tahun tersebut. Selanjutnya ada 5 teori asal-usul kehidupan di bumi. Yang pertama itu ada teori abiogenesis. Adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Contohnya bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur, ya karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Penganut teori abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Awal kemunculan teori ini adalah Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan daging itu membusuk dan muncullah larva, lalat atau belatung. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda, ikut mendukungnya. Anthony mengamati air rendaman jerami melalui mikroskop buatannya dan menemukan makhluk renik mulai bermunculan dari jerami yang direndam tersebut. Selanjutnya ada teori evolusi kimia. Para ilmuwan terus-menerus berpikir dan menciptakan teori-teori baru. Nah, pada tahun 1920, dua ilmuwan yang bekerja secara terpisah yaitu I. Oparin dan J.B.S. Halden menyatakan bahwa lautan yang baru terbentuk mengandung banyak molekul sederhana. Molekul sederhana ini kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks. Nah, mereka juga mengklaim bahwa atmosfer primitif bumi terdiri dari gas nitrogen N2, uap H2O, dan metana CH.
gas hidrogen H2, karbon monoksida CO, dan amonia NH3. Molekul-molekul di atmosfer kemudian bereaksi satu sama lain menggunakan sinar matahari dan kilat untuk membentuk molekul organik sederhana. Pada saat itu, oksigen belum terbentuk di atmosfer. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller pada tahun 1953 membuktikan hipotesis Oparin dan Haldane dengan melakukan eksperimen yang mensimulasikan atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen dalam sebuah alat. Dia merencanakan menggunakan sebagai amonia, yaitu monoksida. Selanjutnya ada teori panspermia. Pada abad ke-19, penjelajah ruang angkasa menciptakan teori baru benih-benih kehidupan hanya tumbuh jika lingkungannya mengizinkannya. Bumi kita sering dibombardir oleh meteoroid dari luar angkasa yang memungkinkannya membawa benih-benih bentuk kehidupan mikroskopis yang kemudian dapat berkembang di bumi. Selanjutnya ada teori penciptaan. Teori penciptaan ini memang sulit dibuktikan dengan akal manusia karena bukan berasal dari hasil eksperimen, melainkan dengan kajian agama dan kepercayaan. Menurut Alkitab, orang Kristen percaya bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan pada hari ketiga, ikan dan burung diciptakan pada hari kelima, dan lain-lainnya pada hari keenam. Seperti Kristen, Muslim percaya bahwa alam semesta dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa langit dan bumi telah bersatu, kami pisahkan keduanya dan kami ciptakan segala yang hidup dari air. Quran surat 21 ayat 30. Selanjutnya ada proses kemunculan kehidupan pertama di bumi, yaitu ada geyser nuklir, adalah fenomena yang tidak kita lihat di bumi saat ini. Zaman Hadean, beberapa unsur radioaktif jauh lebih umum di permukaan bumi. Agar kehidupan prebiotik dapat dimulai, dibutuhkan sumber energi yang kuat, seperti ada nitrogen, CO2, dan air. Selanjutnya, sumber nutrisi bumi pada awal zaman Hadean adalah batuan di permukaan bumi yang kaya akan besi dan fosfor, serta unsur-unsur langka seperti kalium dan uranium. Agar kehidupan dapat dimulai, air harus bersih dan tidak beracun. Lautan purba sangat asam dan sangat asin, dan kehidupan tidak akan muncul atau bertahan hidup di sana. Selanjutnya, air juga harus rendah natrium dan kaya kalium. Kita mengetahui hal ini karena sel-sel modern mengandung sedikit natrium. Siklus siang dan malam merupakan kondisi vital lainnya untuk kelahiran kehidupan. Lingkungan yang beragam diperlukan untuk munculnya kehidupan. Variasi pH, salinitas, dan suhu akan membantu mendorong berbagai jenis reaksi yang mengarah pada molekul organik yang lebih kompleks dan beragam. Unsur-unsur kehidupan di bumi, yaitu unsur-unsur kehidupan di bumi ini terdiri dari sumber energi yang stabil, senyawa organik, dan air. Sinar matahari menyediakan sumber energi di permukaan yang mendorong fotosintesis di dasar laut. Energi panas bumi memasok nutrisi kimia yang dibutuhkan organisme untuk hidup. Unsur-unsur kehidupan di bumi ini terdiri dari sumber energi yang stabil, senyawa organik, dan air. Sinar matahari menyediakan sumber energi di permukaan yang mendorong fotosintesis.
Air sekarang menutupi sekitar 70% permukaan bumi, tetapi banyak air yang berada di permukaan 4 miliar tahun yang lalu, seperti karbon dioksida dan nitrogen. Air jauh lebih mungkin menjadi bagian dari benda padat yang terbentuk pada jarak yang lebih jauh dari matahari. Misalnya, para ilmuwan tidak akan menduga bahwa planet bumi yang terbentuk begitu dekat dengan matahari secara alami akan mengandung karbon dan nitrogen. Unsur-unsur ini hanya menjadi padat pada suhu yang sangat dingin, seperti yang ada di tata surya di bagian luar, bukan di dekat matahari tempat di bumi berada. Selain itu, karbon seperti emas jarang ditemukan di permukaan bumi. Benner et al. 2012 itu karena karbon lebih sering berkaitan secara kimia dengan besi daripada batuan. Terakhir, kesimpulan. Pada awalnya, kondisi bumi sangat ekstrim dan tidak mendukung kehidupan. Namun, seiring waktu, lingkungan menjadi lebih stabil, sehingga memungkinkan terbentuknya kehidupan. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan hal ini, seperti teori abiogenesis, evolusi kimia, panspermia, dan penciptaan. Dari keempat teori tersebut, evolusi kimia menjadi penjelasan yang paling ilmiah karena didukung oleh eksperimen yang menunjukkan bahwa senyawa organik dapat terbentuk dari bahan anorganik dalam kondisi tertentu. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang asal-usul kehidupan di bumi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.